Oke guys, Balik lagi di Siega Podcast Thrill New Experience. Nyari podcast? Ya di Siega Podcast. Siega Podcast. Feel the new experience. Asik. Kelas Kelas ya? Yuk, Ya, semakin hari podcast kita semakin kelas. semakin chemistry gitu ya. Biasanya Chemistry. opening kita take 4 kali lah Iya, minimal. 4 kali minimal, 3 kalinya gara-gara lupa record. Enggak. Oke guys, balik lagi bersama saya Theo dan di sebelah saya seperti biasa. Ada Evan. Nah, hari ini bakalan ada suatu bahasan yang baru, tentunya sama orang baru juga. Target baru lagi. Target baru, mangsa baru kan. Nah, target kita hari ini ya, mangsa kita hari ini tuh adalah salah satu dosen di SIGA. Waduh. Waduh. Agak ngeri ya Kak. Agak ngeri. Dosen. Waduh. Nah, cluenya cewek. Waduh. Waduh. Cewek. Kok gitu? Enggak, beneran kan. Terus cluenya lagi dosen hampir paling muda, tapi masih mudaan Pak Andre ya, Oh, sayangnya. iya. Loh, kok sayangnya? Nah, Oke, langsung saja kita sambut Tete Cereng. Ya, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Halo semuanya, jadi saya Stephanie Ingrid, dosen baru dari Siega Mika, baru masuk bulan Maret kemarin. Terus dulu saya alumni dari Siega Mika. Luar biasa. Luar biasa. Alumni dari SIGA juga. Nih kalau boleh tahu angkatan berapa, Bu? Angkatan pertama 2012. Wah. 2012. Ini nenek moyang kita, guys. Nenek moyang. Jadi dulu kita masih main gundu, dia udah kuliah. Oke, Bu Stephanie, itu angkatan pertama 2012 itu dari konsentrasi apa, Bu? Atau dulu baru satu Waktu tahun? itu game teknologi, soalnya waktu baru dibuka adanya cuma itu doang. Oh, Emang dari awal suka game? Iya, salah satu alasannya. Suka main game apa? Dulu apa ya, waktu kecil sih pertama kali sukanya waktu PS1 Harvest Moon. Harvest Oh, Harvest Moon itu ya apa? Game yang apa sih yang kayak grinding gitu nggak sih? Harvest nih, Harvest Moon, Harvest berkebun, Moon bulan, Oh. berkebun bulan. bukan ya, beda game guys. Loh, kalian nggak pernah main? Tapi Loh. nggak- Pernah denger doang. Aduh, Waduh. don't judge a book by its cover because this is not a book. Nggak, guys. Oke. Sampai mana tadi kita? Harvest Moon. Aku dulu main sih Harvest Moon. Aku dulu iya di PS1 juga aku main Harvest Moon. PS1 temanku tapi. Main GTA gitu nggak? Kalau GTA enggak, Tapi tahu. tapi tahu. Biasanya ada yang main, terus nonton doang. Oh, Bu Stefan punya adik Punya berapa bersaudara? 3, tapi saya anak pertama. Oh. Adanya cowok. Adiknya 1 cowok 1 cewek. Oh. Waktu itu. Yang main GTA cowok apa yang cewek? Agak serem ya pertanyaannya ya. Enggak. Kalau perlu ditanyakan. Yang cewek umur berapa Bu sekarang? Sekarang lebih besar dari kalian ya Pati. Aduh, lebih besar dari kita. Jadi Oh. dia 2023, hampir 23. Oh. Berarti hitungannya udah Pak Andre. Pak Andre 25 Enggak ya? dong, Pak Andre itu sekarang 95. iya, Pak Andre tahun 95. kan Pak Beda Andre. setahun doang Pak Andre. Pak Andre Oh, kan udah tua. Oh. Iya, jauh ya ternyata ya. Iya, kenapa Pak Andre lebih muda dari Bu Stefani ya? Nggak tahu. Dia lebih terlihat lebih muda. Iya, emang Bu Stefani ini kalau dibilang mahasiswa masih cocok nggak sih?
Masih ya? Masih. Tahu nggak kenapa? Soalnya Pak Andre kerja lebih cepat daripada saya. Oh iya, Pak, jadi itu Karena lulus Pak Andre juga. menghadapi kalian lebih lama daripada saya. Padre ini stres kerja makanya kelihatan lebih tua. Bener. Enggak. Padre bercanda ya, Pak. Habis ini masih perpanjang kontrak ya, jangan diputus. Kayaknya bener juga tapi. Iya, betul ya, betul. Bener. Berarti Bu Stefan nih tunggu lah ya setahun lagi kayaknya. Padre. Terlihat. Enggak. Tapi apa enggak kerja sama kuliah lebih susah? Lebih susah mana sih kira-kira? Tergantung kuliahnya di mana dan kerjanya di mana sih. Tergantung kuliahnya di mana, kerjanya di mana. Kalau di Siaga gimana? Waduh, gimana? Wow. Kalau di Siga selama ini sih ya, selama 4 bulan ini sih cukup menyenangkan dibandingkan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Emang kalau boleh tahu kerjaan sebelumnya apa? Wah, banyak macam-macam, pernah coba banyak. Jadi dulu pernah kerja jadi sistem analis waktu baru lulus di perusahaan IT consultant gitu. Terus habis itu langsung lanjut S2, melarikan diri dari kerjaan. Terus habis itu waktu S2 itu sempat kerja part time juga, banyak kerjaan sih. Kayak ada ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak semester 1 sama anak-anak SMA. Terus habis itu pernah jadi waiter juga, kayak di acara wedding gitu. Cuci piring juga pernah. Terus habis itu pernah kerja di toko handphone jalan, pernah jadi babysitter sehari doang. Bisa ya? Babysitter sehari doang, Bu. Iya, cuman kayak gantiin temen gitu sih. Tapi anaknya lucu. Makasih loh, Bu. Bukan kamu. Bukan aku. Kirain aku. Terus. Terus habis itu pernah internship juga di kayak perusahaan online travel. Kalau tahu KKD itu di Taiwan termasuk perusahaan yang gede juga. Cuman waktu itu karena lagi COVID jadi remote internshipnya, jadi lewat Zoom gitu. Terus habis itu juga terakhir pernah kerja di perusahaan event organizer yang ngadain acara-acara seminar gitu antara perusahaan. Ya, terus habis itu terakhir waktu mau pulang akhirnya melamar ke sini dan di sini. Ya, itu pengalaman selama ini. Banyak ya pengalaman. Banyak ya. Kerja. Teman-teman boleh yang di Siaga ini kalau mau tanya tentang pekerjaan gitu boleh tanya Langsung. masuk Iya. sama sesepuhnya, Langsung. nenek moyangnya. Kayaknya semua pekerjaan sudah dia coba ya. Iya. Oh iya, Ustaz tadi ada IT analis ya? Iya, sistem analis. Sistem analis itu ngapain aja? Kalau itu kerjaannya lebih ke tester sih. Tester apa? Jadi tester program. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu tuh ada 2 jenis kerjaan. Yang pertama programmer, udah jelaskan kerjanya ngapain itu, yang biasanya bikin programnya. Terus yang satunya itu sistem analis. Jadi dia yang biasanya awal-awal ngobrol sama user, terus habis itu tanya, mereka tuh mau sistem yang kayak gimana, terus kira-kira requirement-nya tuh apa aja, terus habis itu nanti kita yang komunikasikan ke programmer, mereka maunya gini-gini, terus habis itu yang bikin timeline-nya gini-gini, terus nanti terakhir juga kita yang testing sama bikin user manual. Banyak ya kayaknya. Iya sih. Susah nggak sih? Tergantung. Kalau misalnya di waktu-waktu programmer yang kerja, sebenarnya kita tuh gabut. Soalnya kan kita nggak ada yang dites. Cuman kalau misalnya udah deket-deket deadline gitu biasanya sampai lembur-lembur. Kira-kira gajinya berapa sih segitu? Kalau misalnya dulu 10 tahun yang lalu Ya. itu
di atas UMR sih, lumayan sih sebenarnya buat fresh graduate. Cuman ya gitu. UMR Semarang. UMR Semarang di atasnya. Di atasnya. UMR Semarang sekarang berapa sih? Sekarang Dulu kali ya. Oh 3.000. Oh 3. Enggak dong. 3.000 buat bayar parkir habis. Iya ke atas. 3 ke atas. Iya, waktu zaman itu sih segituan. Kalau kerja di situ tuh ada kayak pangkat-pangkatnya gitu nggak sih? Kayak nanti lama-lama nanti jadi Sebenarnya kalau di situ enggak sih, soalnya karyawannya sendiri nggak terlalu banyak. Cuman di tempat saya kerja waktu itu, jadi perusahaannya itu ada 2 cabang. Jadi mereka kerjasama. Yang satu tuh cabangnya di Semarang, ini yang satunya lagi itu di Singapura. Jadi mungkin kalau misalnya di sini kerjanya bagus, terus habis itu udah lumayan lama, itu bisa dikirim ke Singapura. Dikirimnya lewat apa paket? Email. Kirain dipakai. Gak boleh ya, gampang rusak lagi. Oke, nah tadi katanya Bu Stewan ini juga udah S2 nih. Iya. S2 itu S2-nya di mana, Bu? Waktu itu S2-nya saya di Taiwan, di Providence University. Sampai saya sampai nabrak ya. Sampai nabrak. Di Taiwan jauh juga. Di Taiwan nyampe ke Taiwan gimana, Bu? Dipaketin dulu. Waduh. Agak serem ya pertanyaannya. Enggak. Di Taiwan di mana, Bu? Di Providence University di Taiwan. Itu tuh ibu kotanya Taiwan atau bukan? Bukan, ibu kotanya di Taipei. Oh iya deh, ibu kota Taiwan Taipei. Aku kadang suka sebel tuh kalau ada teman yang di WA Taipei lama banget. Tipo. Taiping. Taipei kok tipe? Udah ketawa nggak ngerti. Sorry. Belum di briefing. Oke. Di Taiwan S2 tuh berapa lama sih, Bu? Kalau cepet sebenarnya temen tuh ada yang setahun setengah lulus gitu ada. Setahun setengah. Itu berapa? Jangan tanya. 3 tahunan. Oh, 3 tahun. Tapi itu gara-gara saya banyak kayak ngambil kelas Chinese, terus habis itu ngambil internship, terus keseringan kerja. Keseringan kerja. Nggak apa-apa sih. Tapi pengalamannya jadi banyak. Tapi emang itu Kalau misalnya cuma setahun doang kurang merasakan pengalaman Iya, hidup di iya, betul. sana. Benar. Tidak terasa, setahunnya cuma belajar doang. Terus biasanya emang mahasiswa yang udah bisa nyari duit tuh mereka jadi ketagihan gitu nggak sih nyari duit? Oh iya. Ya kan? Betul. Apalagi kalau misalnya di sana kan bisa kerja part time kan. Kerja part time-nya di sana itu misalnya kita kerja cuma 1 minggu aja itu bisa buat hidup seminggu. Jadi kayak misalnya kita Bisa. cuma kerja 1 minggu gitu bisa sih gak buat bertahan hidup biasa. Wah, kita jaga wisuda aja nggak cukup. Oh iya boleh kalau. Waduh. Agak serem gitu. Evan. Maaf. Oh iya, kalau di sana tuh kira-kira nih Bu, penghasilannya kan bisa sampai 1 minggu kan? Emang berapa sih kira-kira? Di sana tuh jadi hitungannya per jam kalau misalnya kerja part time ya. Jadi 1 jamnya itu sekitar 80.000 rupiah. Cuma rupiah. Jadi kalau misalnya sehari kerja 8 jam gitu mungkin 500-600 ribu. Ah ya, kita kurang pintar maaf. Mari kita berhitung. 80 dikali 640. Kok kamu bisa 1,6 dari mana sih, Mas? Nggak tahu tiba-tiba. Baru tidur, sorry ya. Aku ngelek loh. 8 kali 8. Di setengah juta. Gitu. Lebih. Lumayan ya.
Sama. Aku cek kalau marketin orang pakai. Baru satu Marketin hari. ya? Baru satu hari deh. Baru saudara ya. 2 hari deh sejuta. 2 hari 1 juta. Luar biasa. Makanya nggak mau pulang. Makanya nggak mau pulang. Sampai sekarang masih ada duit Hongkong, duit Taiwan. Masih, Masih. soalnya kemarin waktu pulang belum ditukerin kan, jadi Oh. ya masih tersimpan. Kalau mau nukerin itu gimana sih emang? Kalau Di SPBU. di sini, nukerin di sininya. Kak, nukerin di sini. Di bank gitu bisa nggak sih? Di bank bisa, cuman biasanya rate-nya agak mahal. Ada pajaknya gitu. Kayaknya. Biasanya tuh lebih murah kalau ke tempat yang khusus emang nukerin uang gitu. Enggak sih. Biasanya dari kenalan-kenalan orang tua atau dari mana. Aku biasanya kalau nukerin uang tuh ini Bu, di warung. Bu, ada pecahan gak? Oh. Oke, terus biaya hidup di sana gimana? Itu sekali lagi tergantung orangnya. Soalnya kalau saya sendiri itu biaya hidup aja belum termasuk. Jadi kalau misalnya biaya kos ya, 1 bulannya itu 4.000. 4.000 itu 2 juta. 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Terus kalau biaya lain-lain mungkin plus minus sekitar 4 juta. Juta, 4 juta. Itu 4 juta tapi udah kayak udah foya-foya sih. Oh, udah Kalau bagi saya, jadi kayak kadang-kadang makan enak, terus habis itu kadang-kadang beli kayak merchandise atau beli baju atau beli apa kayak gitu. oh. Cuman teman saya ada yang sebulan cuman buat kayak gitu aja 7,5 juta. Buset, 7,5 juta. Kita itu belum termasuk sama kos. Tapi ada juga yang kalau biaya makan dan lain-lainnya cuman 1,5 juta sebulan ada juga. Itu makan apa Bu? Indomie. Itu dia masak sendiri setiap hari. Wus, hemat banget. Tapi- Hemat masak sendiri aja 1,5 1,5 juta. Kita sebenarnya kalau masak sendiri juga kan nggak sampai 1 juta ya. Iya. Cuman bedanya kalau misalnya di sini gaji di sini sama gaji di sana jauh juga guys. Oh iya sih. Nah, emang sebanding ya gaji sama biaya hidup di sana. Sayuran di sana mahal. Sayuran sebenarnya nggak jauh beda sih daripada di sini. Ya lebih mahal pasti. Cuman sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak mahal-mahal banget juga. Emang beda banget ya. Soalnya biasanya aku di sini kan kalau makan di rumah Pancu gratis. Enggak, bercanda. Tapi itu betulan. Oke. Di Taiwan itu lingkungannya gimana Bu? Apakah dingin? Di Taiwan tuh berapa musim kan? 4 ya? 4. 4. Harusnya 4, tapi kenyataannya cuma 2. Panas dan dingin. Oh, panas dan Gak ada dingin. yang lain. Gak ada hujan. Udah ada. Ada. Oh. Tapi kan hujan nggak termasuk musim. Musim. Kalau di Indonesia termasuk itu. Termasuk musim Di hujan. musim layar-layar, musim Musim angin. Baik musim di Indonesia. Enggak. Kalau di sana cuma panas sama dingin aja. Jadi kalau di sana musim semi sama musim gugurnya ya antara panas atau dingin sih. Panas dingin. Soalnya tengah-tengahnya tuh nggak kerasa-kerasanya, cuman hari ini panas, besoknya tiba-tiba keluar kok dingin. Kayak gitu. Memang Labil. di sana itu musimnya tuh paling labil sih. Jadi musim dingin kadang-kadang sehari bisa keluar kok rasanya panas ya, padahal udah pakai jaket tebel-tebel gitu, terus habis itu kesalahan. Terus kadang-kadang juga kalau musim panas nggak mungkin sih, tapi kayak musim gugur atau musim semi gitu kadang-kadang harusnya panas tapi waktu keluar dingin, tiba-tiba anginnya kayak dingin banget gitu. Memang wajar lah ya, namanya musim masih remaja.
lagi Masih masih labil. Terus kalau di Taiwan itu, kalau Bu Stefani sendiri bawa kendaraan kah atau di sana udah banyak pakai transportasi umum gitu? Nah, enaknya tuh kalau misalnya di Taiwan, sekalipun nggak bawa kendaraan sendiri, itu tuh bisa kemana-mana dengan gampang. Jadi di sana tuh ada bis yang bisnya tuh sering, udah gitu juga jamnya lumayan tepat waktu. Jadi kalau kemana-mana itu biasanya bisa naik bis, terus jalan kaki hari itu. Tapi kalau misalnya di Taiwan, misalnya jalan kaki 15 menit, 20 menit gitu masih oke. Kalau di Indonesia kan 10 menit aja Aduh, jalan kaki 20 menit tuh. soalnya kalau di sana itu jalannya lebih bagus. Terus habis itu juga aman sih sebenarnya di sana. Di sana tuh aman banget. Kalau misalnya kalian nggak sengaja ya dompetnya ketinggalan, terus habis itu baru sadar misalnya berapa jam kemudian ya, kalian balik lagi masih ada. aku pernah tuh lihat di YouTube kayak gitu, sosial eksperimen. Itu kayaknya di Singapura gitu, di Taiwan. Ya, kemarin aku juga nemu dompet kan. Terus tak buka gak ada isinya. Tak isi pakai duitnya terus tak taruh lagi. Aku kasihan sama yang punya dompetnya gak ada duitnya. Kayaknya nggak mungkin. Gak mungkin lah, anak kosan mana mungkin kayak gitu. Tapi kalau di Taiwan tuh kuliahnya pakai bahasa apa, Bu? Bahasa Jawa, Sunda gitu. Oh. Kalau kelas yang saya ikuti sih, yang master itu pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa. Salah satu alasan saya milihnya itu karena bahasa Inggris, nggak harus belajar Mandarin. Cuman kalau misalnya S1 atau S2 yang lain pakai Mandarin sih. Berarti Ibu Stefani bisa lah ya bahasa Mandarin. Cuma bisa pesan makanan doang. Perasaan 3 tahun ya. 3 tahun pakai bahasa. Enggak, beda-beda. Soalnya kan di sana kan kelasnya pakai bahasa Inggris. Jadi gitu temen-temennya kan kebanyakan orang-orang luar juga, bukan orang Taiwan. Terus habis itu kerjanya juga antara pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa Indonesia. iya, soalnya waktu kerja di toko handphone itu tuh di tempat yang khusus buat toko yang jual ke orang-orang Indonesia atau Southeast Asia gitu. Oh, Ada klasifikasinya gitu ya. Toko HP buat orang Indonesia, toko HP buat orang India gitu dikelompokin. Sebenarnya enggak, cuman di Taiwan itu terutama di Taichung itu tuh ada satu tempat yang memang kayak tempat kumpulnya Orang-orang Asia. dari Asia Tenggara ya. Jadi di situ tuh banyak toko Indonesia, terus toko Vietnam, toko Filipina gitu. Oh, berarti di sana sering ini dah nemu cici-cici glodok gitu. cici panggil sama ke Taiwan ya. Iya. Yang penting nggak ketipu ya di toko Atom. Oke, lanjut. Oh iya. Bu Step ini waktu awal-awal di Taiwan tuh ada teman gak sih? Kalau saya sih ada. Soalnya dulu kan sebenarnya sebelum saya S2 ke sana kan pernah exchange student ke sana dulu sama 1 semester. Jadi ya salah satu alasannya S2 ke sana juga karena sebelumnya udah tau lah kira-kira situasinya kayak gimana. Terus waktu S2 jadi waktu itu saya ngajak adik saya yang cowok ngajak dia exchange sekalian, jadi punya teman. Oh, jadi temannya adalah adiknya sendiri. Oh, gitu. Jadi nggak luntang-lantung sendirian, tapi luntang-lantung berdua. Oh, iya. Ya apa ya, penting ada temennya. Nyasar berdua. Kalau sudah exchange tuh dari sorry Enggak apa-apa lagi. dari berbagai kampus atau Kalau student exchange itu dari berbagai kampus sih. Waktu dulu student exchange aja itu waktu di sana ketemu kayak dari Indonesia yang lain, terus juga ada yang dari Jepang, dari Korea, dari
Europe kayak gitu juga banyak. Terus emang boleh ngajak adik gitu? Kalau saya kan S2-nya, terus exchange-nya. Tapi dulu waktu saya exchange tuh ada loh kakak adik berdua exchange bareng dari Amerika. Satu kamar jadinya. Cowok cewek? Enggak, cewek-cewek. Satu kamar sama saya. Oh di situ modelnya kayak mes gitu kan? Oh iya, kalau misalnya exchange student itu tinggalnya harus di dormitory. Oh asrama. Nggak harus sih sebenarnya. Cuman karena tujuan kita exchange kan sebagian besar mau dapat kenalan juga kan. Jadi biasanya kita pilih di dormitory. Terus satu kamarnya isinya sekitar 4 orang. 4 orang satu kamar. Oh, iya. Kalau aku dulu asrama pas SMA satu kamar isinya 28 orang. 28 orang tiap malam nggak tidur. Nongkrong kalau malam kamar berubah jadi burju. Isinya Indomie semua. Tapi kegiatan kalau ikut student exchange itu gimana sih Bu? Apakah emang kita cuma ikut kuliah atau ada tambahan kegiatan lain gitu? Nah, kalau misalnya ikut student exchange di sana, mereka pasti nyediain beberapa aktivitas yang memang khusus untuk student exchange. Jadi kalau dulu sih pasti, jadi waktu pertama kali datang pasti diajak jalan-jalan. Kalau di Taichung biasanya ke Sanum Lake, jadi kayak ada danau yang bentuknya kayak Danau. apa ya? Karena namanya Sun Moon Lake harusnya bentuknya seperti matahari dan bulan, tapi saya sendiri belum pernah lihat apakah benar itu bentuknya kayak gitu. Berarti kalau siang dia Sun Lake, kalau malam Moon Lake gitu kali ya. Mungkin ya. Aku juga nggak bisa bayangin. Tapi itu danau isinya air kan? Iya. Ya siapa tahu kan Sun Lake pas nyelupin lava kan panas. Terus di situ tuh ada kayak amusement parknya gitu. Jadi Aboriginal Village. Jadi kalau di Taiwan itu ada masyarakat Aboriginnya. Jadi yang asli dari Pulau Formosa. Kan Taiwan itu sebelumnya nama pulaunya Formosa kan sebenarnya. Cuman terus habis itu orang Taiwan yang sekarang ada di sana sebagian besar kan pendatang dari China yang memiliki perbedaan pandangan politik. Satu milih banteng, satu milih beringin. Yang di belakang gitu. Yang di belakang ada bingung mampus nih pakai siaga ngeblokir kayak. Ya, bercanda kan nggak sebut merek. Nggak sebut merek nggak apa-apa. Tapi bentar, suku Aborigin itu suku asli mana tuh? Australia. Australia kan? Tapi kan mungkin aboriginnya dari Aborigin Taiwannya. setiap ya, Aborigin tuh lebih ke penduduk asal suatu tempat kan. Jadi kalau Aboriginnya Australia ya beda sama Aboriginnya Taiwan. Tapi emang ya kayak istilahnya gitu loh. Dari Australia kan emang suku aborigin, kalau mungkin aboriginnya di Taiwan gitu loh. Ya, maksudnya gitu lah. Terus kalau misalnya exchange juga biasanya ada kayak kalau Halloween misalnya ada acara Halloween party, terus habis itu nanti ada makan-makan bareng sama semua yang exchange, jadi bisa kenalan juga. Terus mereka biasanya ada banyak kegiatan sih. Sama selain itu kan juga harus ikut kelas, jadi biasanya di kelas ya kenalan juga sama temen yang lain. Ada Halloween juga ya ternyata ya. Itu Buster cosplay jadi apa? Kalau saya pribadi sih biasanya nggak ikut acara Halloween, ikutnya acara Natal. Natal itu musim dingin juga gak? Di sana, kalian tau nggak kalau misalnya di Taiwan Natal nggak libur. Nggak libur. Natal masuk nggak ada tanggal merah. Loh, Tapi karena universitas yang saya pilih di sana itu Universitas Katolik, jadi libur 1 hari. ya lumayan lah ya. Ya itu kalau Natal Evan biasanya jadi pohon Natal. Diganti-ganti hiasan. Tapi kalau dari Bu Stefani sendiri,
kalau dari ngikutin student exchange gitu, menurut Bu Stefan ini benefitnya apa aja sih mungkin paling kerasa gitu buat Bu Stefan? Yang pasti sih ya bahasa Inggrisnya meningkat. Oh iya. Soalnya sebelum pergi ke sana kan sekalipun teorinya bagus, tapi kalau ngomong sama dengar listening kan kurang ya mungkin. Iya. Terus juga kurang percaya diri kalau misalnya ngomong sama orang. Cuman di sana kalau misalnya teman-temannya kan juga banyak yang first language-nya bukan bahasa Inggris kan. Iya. Jadi bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget juga. Jadi kita sama-sama tidak terlalu bagus. Jadi waktu ngomong lebih pede. Iya. Oke. Terus kalau misalnya ada miskom gitu gimana? Google Translate. Nah itu masalahnya waktu pertama kali saya exchange itu tuh Google Translate belum terlalu Nge-trend gitu ya? ya belum terlalu bagus. Oh. Translate-nya masih Iya. gitu. Seadanya. Jadi kalau waktu itu sih ya penuh dengan kesulitan. Jadi kalau pesan tiket itu pernah tau nggak waktu itu tuh kita mau pesan tiket ke Kaohsiung kayaknya. Terus habis itu malah mereka tuh bingung-bingung sendiri gitu loh. Penjaga 7-Eleven-nya tuh bingung-bingung, terus mereka tanya ke orang lain, tanya ke temen-temennya, terus akhirnya rame, terus kita cuman ngeliatin mereka bingung-bingung gitu, terus akhirnya udah dikasih tiket, waktu kita berangkat sampainya salah di tempatnya. Terus akhirnya kita pesan tiket lagi ke tempat yang benar. Padahal kita udah pesan hotelnya juga kan, tempat nginapnya. Di situ. 7-Eleven tuh kayak Indomaretnya Di sana 7-Eleven-nya sama kayak Indomaret. Itu bisa beli tiket apa itu? Kereta? Tiket bis bisa, tiket kereta bisa. Di Indomaret bisa nggak pesen tiketnya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau misalnya minimarket di sana itu bisa banyak. Bisa Jadi banyak? bisa banyak hal. Kalian kalau mau beli tiket konser aja bisa. Wah, Bisa. Coldplay. Jadi di sana tuh ada kayak apa ya? Kayak mesin gitu. Hah? Terus bisa beli tiket-tiket di situ. Semua tiket. Bisa bayar juga. Udah gitu di sana itu bisa ngirim paket lewat minimarket. Oh, ya kalau ngirim paket sini udah bisa sih. Bisa. Di sini udah bisa ya. Jadi kalau di sana kalian pesen Shopee gitu bisa dianterin ke minimarket terdekat. Terus nanti kalian ambil. Terus bayar di sana. Cash on delivery bisa. Keren. Jadi ke Taiwan. Ayo kita pergi ke KKL. Sabar. Uangnya dari mana nih? Udah ayo aja. Pada belum KKL ya? Belum. Aku harusnya semester besok sih KKL. Mungkin bisa dicari-cari. Ada sih Bu. Aku tuh ngeliat ini kan jasa kuliah paket itu paling murah. Aku pengen dipaketin aja ke sana. Kalau pakai pesawat kayaknya tiket pesawat bisa berapa sih Bu? Kalau dulu sebelum COVID dari Jakarta itu 1,5 juta. 1,5 juta. Dulu. Kalau sekarang? Mahal nggak? Kalau sekarang kayaknya sekitar 2,5. Buset. 2.500. Seharga apa yang mau teh? Kalau dulu dari Semarang langsung ke sana 2,5. Sekarang 2,5 kayaknya dari Jakarta. Itu harus transit nggak Bu? Atau langsung Jakarta Taiwan? Transit di Singapura atau Malaysia. Oh. Tapi itu tergantung penerbangan juga sih. Ada yang langsung, ada yang transit. Tapi biasanya murah transit. Kalau berenang sendiri ke sana berapa? Kayaknya kalian tenggelam. Baru sampai Pantai Marina terus ya tenggelam. Enggak. Nah, itu kok Bu Stefan ini dulu tuh kan awalnya student exchange kan. Itu dari Unika juga kah atau dari luar Unika student exchange? Waktu itu dari Unika. Oh, dari Unika. Soalnya kan memang dari awal kan emang udah tertarik mau ke luar kan. Sebenarnya S1-nya juga tertarik keluar, cuman ya gitu lah. Terus jadi waktu itu sering tanya-tanya di international office-nya sini.
Terus waktu itu kebetulan kan salah satu dosen kita ada yang lulusan Thailand kan, dari Assumption University. Waktu dulu baru Profesor Ridwan. Oh, profit. Tapi habis itu Pak Berdi juga ke sana juga. ke sana ya. Oh. Jadi sekarang ada 2 yang lulusan sana. Nah waktu itu tuh juga sebenarnya kita ada rencana dulu kan, saya berdua sama teman saya kan. Dulu tuh kita berdua rencananya tuh mau exchange ke Assumption University juga di Thailand itu. Tapi waktu kita kirim datanya ke sana, tiba-tiba tuh dibilangin kalau ternyata deadline-nya tuh udah lewat. Oh, telat. Deadline-nya udah lewat. Padahal sebelumnya tuh dibilangi ya udah kirim aja terserah kapan kan. Terus habis dikirim, loh ternyata lewat udah deadline-nya. Terus akhirnya kita kan bingung kan, loh gimana ini padahal udah mau pergi rencananya kan semester depannya. Terus akhirnya kita minta daftar universitas yang ada kerjasama sama Unika dari International Office. Terus kita liatin satu-satu universitasnya itu yang belum lewat deadline-nya apa aja. Terus waktu itu kebetulan sempat ada profesor dari Providence University Taiwan itu yang pernah datang ke sini ngadain acara seminar atau kayaknya ya kayak gitu. Terus kita kan jadi lumayan tertarik juga kan. Jadi kebetulan waktu itu deadline-nya masih belum lewat. Jadi kita daftar ke sana sama daftar ke universitas lain juga sempat. Terus akhirnya kita keterima di sana, terus ya udah habis itu kita berangkat ke sana. Jadi kita yang pertama kali kita yang pertama kali ke Taiwan dari Unika. Pertama kali ke Taiwan dari Ke Unika. universitas itu. Itu syarat-syaratnya susah nggak sih kalau mau ikut student exchange gitu? Sebenarnya nggak susah sih, kayaknya dulu butuh nilai TOEFL, terus paling transkrip, terus surat rekomendasi dari dosen. Yang ingat baru itu. Terus kalau di Taiwan kita bicara tentang yang kampus ya. Kalau di waktu S2 tuh ikut ormawa gitu nggak tuh? Ada ormawa? Oh iya. Nah, harusnya ada ya. Cuman saya nggak berani ikut soalnya nggak ngerti bahasanya. Oh iya. Tadi kalau di wawancara saya mau pesan makanan. Itu mah gitu. Aku bahasa Mandarin cuman bisa watashi wo pengyu. Itu apa ya? Iya ya, lupa lagi. Watashi lagi. Dia adalah teman saya nggak sih? Nanti apapun pertanyaannya, jawabannya watashi wo pengyu. Watashi kan bahasa Jepang. Beda ya? Oh iya. Iya. Loh, tapi aku belajar Mandarin ada loh. Ada ya? Ada di watashi itu. Terus apa? Ini tak wopeng yo. Masa tuh? Watashi kan watashi wa. Kayaknya salah semua deh. Jadi Salah semua ya kayaknya. Ya udahlah ya, nggak usah dibahas lah ya. Ketahuan pelajaran Mandarin cabut. iya, padahal kalian ada belajar Mandarin dulu. Ada lagi. Tapi aku Kamu semester tapi ini. bener kan Nita wo Bukannya watashi ya? Nita wo. Wadah pengyo. Nah, ni wota peng yo. Lah, dulu bukannya kita diajarinnya watashi ya? Watashi itu banyak. Oh, mungkin dulu yang ngajar aku dosennya dia blasteran Jepang. Sama Tashut namanya wa. Nah, Jepang Oh, di Jepang tuh omae wa mo shindeiru. Beda. Ada omae wa sama watashi. Watashi itu aku, omae wa itu kamu. Oh, Iya. gitu kan. Iya. Naon apa naon? Sebenarnya Apa tuh? Naon? Apa? Ya apa? Noun itu apa? Gak, aku kasih tahu noun itu artinya apa. Lah ya apa? iya. Tadi Google Translate. Ya. Ada stres yang Iya. Naon? Ya, naon itu apa? Enggak, noun itu bahasa Sunda artinya apa? Google Translate tanya loh. Naon apa?
Sekolah dulu deh. Keselin lama-lama orang ini. Dari Taiwan kan. Tapi di Taiwan nggak mungkin kan ada yang nanya naon itu apa, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kebanyakan orang Indonesia-nya itu dari mana? Dari Semarang juga atau Surabaya atau Jakarta? Jakarta. Paling biasanya Jakarta, terus kalau dari Semarang kemungkinan besar dari Unika. Kemungkinan besar emang Unika tuh kalau di Semarang udah paling top lah ya. Iya. Apalagi kalau jadinya di Siega lah. Kan SKS kami. Iya. Enggak bercanda. Tapi emang Unika tuh nomor 1 swasta di Jawa Tengah. Ya, klasik kan emang Unika. Nah, ngomong-ngomong tentang, mohon maaf itu nggak kelihatan terlalu ke atas ya. Apa tadi lagu? Ini ada aku apa ya, sempat curious aja sih, S2-nya Bu Stefani itu ikut beasiswa dari Unika juga atau sendiri? Enggak, jadi beasiswa tapi dari universitasnya, dari Providence Dari University. Providence-nya. Iya, bukan dari Unika. Itu beasiswanya bisa diambil apakah ada syarat-syarat tertentu atau karena Bu Stefani udah sempat student exchange di sana? Mereka memang punya itu sih, mereka memang punya program buat yang MBA, global MBA-nya mereka. Memang ada program, jadi kayak setiap tahun mereka emang menerima beberapa mahasiswa gitu yang dari luar, terus nanti tinggal ngikuti syarat-syarat sama interview, terus habis itu nanti bisa dapat beasiswa dari mereka. Tapi sebenarnya waktu itu saya sendiri sih daftarnya itu gara-gara ada beasiswa dari pemerintahnya sana yang ngasih biaya hidup juga sebenarnya. Cuman waktu daftar terus habis itu terakhir dikasih tahu kalau itu tuh lebih ngutamain ke yang mau S3. Ya, jadi akhirnya saya cuma dikasih beasiswanya buat sekolahnya, terus biaya hidupnya harusnya bayar sendiri. Cuman terus habis itu kan saya protes dong. Lah, kan saya daftarnya ini kok yang ini dapatnya. Jadi terus habis itu mereka bilang, oh ya kalau gitu mungkin awal-awal bisa part time dulu di tempat kita. Oh, saya juga pernah part time di kantornya. Jadi kayak di ruang TU-nya MBA di sana. Masuk-masukin data, terus promosi seperti kalian. Jadi tim promosi, iya. Dokumentasi juga. Dokumentasi. Iya, gitu. Jadi awal-awal digaji dari sekolah juga lumayan membantu sih. Dari situ kan bisa dapat info-info buat part time di tempat lain dari teman-teman Indonesia yang ada di sana lebih lama. Oh iya, siapa tuh niatan S3? Katanya ya, kalau jadi dosen harus S3. Jadi ya pasti ada sih. Itu udah ada ini belum anak-anak mau S3 di mana gitu? Cuman mari kita tunggu. Kalau kalian sendiri ada yang berniat exchange atau S2 keluar? Aku sih berniat exchange keluar rumah. Ya, enggak. Aku kepikiran buat exchange sih. Mau kemana rencananya Pak? Aku tuh tertariknya ke, kalau Asia ya, aku tertariknya Singapura. Kalau boleh ke Eropa sih Amerika sih. Indian. Aku pengen ke ini Taiwan sih. Aku pengen nyobain yang tempat makannya ada. Kamu Ada banci-bancinya itu. Oh iya. Itu lucu banget lagi. Motivasi student exchange kayak gitu cuy. Gila. Mau jadi temennya mereka siapa tahu? Waduh, nggak lihat kamu jogetnya keren banget, gini-gini. Jatuh.
Oke, kita doakan yang terbaik aja ya buat Gustaf ya. Ya. Bisa S3. S3 di Jepang. Waduh, jangan lupa oleh-olehnya deh. Kalau untuk kalian maju, Oleh-olehnya Oleh-oleh. oleh-olehnya yang biasa aja. cuman kalian masih ada di sini apa enggak? Waduh, iya juga ya. Bu Stefani berarti semester depan udah exchange. Oh, udah exchange aja yuk. Ya, kita nitip oleh-olehnya yang biasa aja lah Bu, di rumah aja. Luar biasa. Luar biasa. Oke, mungkin gitu dulu kali ya buat pembahasan kita mengenai dunia per-exchange-an ini. Yoi. Iya. Oke, kalau gitu makasih buat Bu Stefani yang udah mau diundang ke podcast kita. Bentar lagi katanya mau nikah. Waduh. Kita doain juga semoga lancar ya. Yoi. Tapi jangan lupa undang kita juga karena kita kelaparan ya. Oke, buat teman-teman semua ya seperti biasa nanti kalau teman-teman mau request di kolom komentar buat bahas sesuatu di podcast kita bisa banget langsung aja komen dan jangan lupa buat like, Komen, dan subscribe. Ya, kalau mau di-share ke grup keluarga juga boleh. kita kan family friendly ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ciao. Ciao. Ya, exchange ya, exchange. Oke. Ya lupa record kan? Enggak. Aman.